الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبكماله تقبل العطايا والقربات وبغفرانه تغفر الذنوب والسيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا نبي بعده.
أما بعد فيا أيها المؤمنون يقول عز من قائل في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Arahan dari Allah Azza wa Jalla untuk terus memperbaiki kualitas iman dan Islam, untuk menjaga agar ketakwaan berada pada level terbaiknya. Kita sebagai manusia normal, manusia modern, biasanya sulit untuk menerima kondisi yang terburuk, bahkan kita juga tidak menerima kondisi yang biasa-biasa saja. Hari ini rahimakumullah, umat manusia selalu berjuang untuk bisa mencapai kondisi terbaik dalam semua aspek kehidupannya. Ya, ingin terbaik dalam karirnya, ingin terbaik dalam keluarganya, ingin terbaik dalam peran kemasyarakatannya, ingin terbaik dalam semua peran yang dia mainkan dalam kehidupan ini. Pada hakikatnya rahimakumullah, ketakwaan kondisinya juga sama. Idealnya sebagaimana pesan ini selalu disampaikan dalam setiap pelaksanaan sholat Jumat, maka takwa pun harusnya berada dan diperjuangkan untuk bisa sampai pada kondisi terbaiknya. Dalam bahasa Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutnya dengan istilah haqqa tuqatih. Di antara maknanya, Allah itu seharusnya yudhkar wa la yunsa. Allah selalu diingat dan Allah seharusnya tidak dilupakan. Itulah kondisi terbaik pertama tentang ketakwaan. Yang kedua, rahmatullah, seharusnya Allah itu yushkar wa la yukfar. Allah itu idealnya diterima kasihi. Allah jangan malah diingkari. Seharusnya terhadap Allah kita mudah untuk mengakui bahwa semua nikmat yang hari ini kita rasakan, semua yang hari ini menghadirkan kebahagiaan, harusnya diakui sumbernya adalah Allah. Dan kemudian bukan sekedar pengakuan melalui lisan dengan bertahmid, tetapi pengakuan itu mendorong kita untuk menggunakan semua nikmat dan kebahagiaan itu hanya dalam rangka untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk mengingkari nikmat. Dan kemudian yang terakhir, biasanya ulama menyebutkan makna haqqa tuqatih, Allah itu yuta' wa la yu'sa, Allah ditaati dan tidak dimaksiati, Allah dituruti, tidak untuk dilawan. Rahimakumullah, kita sering mendengar nasihat ini di luar sana, sudahlah jangan dilawan. Ketika pihak itu dianggap terlalu kuat, terlampau berkuasa, memiliki segala sumber daya, dan seterusnya. Kita sering lupa bahwa sungguhnya yang perlu diingatkan, perlu sering-sering diperdengarkan, sudahlah jangan dilawan, itu harusnya Allah, Tuhan penguasa jagat raya. Karena nggak ada yang selamat ketika ia coba-coba melawan Allah Subhanahu wa taala. Jika misalnya seorang penguasa yang bersikap seenaknya, lantas ia bisa melawan Tuhan Allah Azza wa Jalla, harusnya orang selamat. Karena prajurit Fir'aun digelari oleh Allah di dalam Al-Quran dengan gelar autad, mereka laksana paku, saking kuat. Tetapi kemudian Fir'aun, si Raja Zalim yang luar biasa hebat dan sesumbar itu, harus menelan kekalahan pahit dengan cara yang sangat memalukan sepanjang sejarah kemanusiaan. Ia tidak meninggal di ranjang tempat tidurnya, ia tidak tewas sebagai seorang pahlawan dalam pertempuran, tetapi ia meninggal jelas-jelas ketika harus menerima azab dari Allah tenggelam saat ingin mengejar Nabi Musa alaihissalam. Maka ia dipermalukan oleh Allah, jasadnya diabadikan. Jika penguasa sehebat Fir'aun saja pada akhirnya harus bertekuk lutut, harus meregang nyawa, harus menerima dipermalukan, dihinakan sampai hari kiamat nanti, kezalimannya direkam, maka tidak ada hari ini ada orang berniat untuk menamai anaknya dengan nama Fir'aun. Sebegitu mengerikan. Sebagaimana nggak ada orang, walaupun dia sangat melawan agama, berniat untuk menamai anaknya dengan nama Abu Lahab atau Abu Jahal. Sebegitu mengerikan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
pesan ketakwaan ini mari selalu kita ingat, terlebih pada hari yang baik, pada hari yang mulia ini, pada Jumat nanti. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama menghadiri pemakaman salah satu inisiator pendirian masjid ini. Wa kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kita tidak perlu tua dulu untuk mati. Kita tidak perlu sakit untuk mati. Kita tidak perlu kecelakaan atau harus menerima musibah besar untuk mati. Bahkan ada khatib Jumat yang meninggal ketika sedang menyampaikan khutbah. Ada yang meninggal ketika sedang sholat. Ada yang bahkan baru berniat dari rumah untuk berangkat ke masjid, dia tidak pernah sampai ke masjid karena harus meregang nyawa di tengah jalan. Saudaraku, kematian benar-benar rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peringatan untuk kita semua, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sampaikan di ayat kedua surah Al-Mulk, setelah tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup, Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup agar Allah bisa menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalannya. Hidup dan kematian ternyata adalah ujian. Maka rahimakumullah, jika mungkin pada hari ini trennya mulai berubah, di mana-mana orang berbicara kapan lagi kita menikmati. Ini kesempatannya. Mukmin idealnya, muslim, ketika ia mengucapkan kata-kata ini, kesempatannya harusnya itu tentang beramal, bukan tentang kesempatan untuk menikmati. Bayangkan jika pada hari ini tiba-tiba berkeluarga hanya untuk menikmati kebahagiaan berkeluarga, akhirnya lupa tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah tangga. Allah padahal sudah berpesan, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Kalau cukup berkeluarga saja, punya istri, punya anak, lantas berhak untuk bahagia, maka ayatnya mungkin nggak akan berbunyi seperti itu. Tidak perlu ada peringatan kewaspadaan untuk menjaga anggota keluarga dari ancaman api neraka. Rahimahullah, begitu pula halnya dengan profesi. Tidak sedikit hari ini yang buru-buru merasa kapan lagi ini kesempatannya kita menduduki kedudukan ini. Orientasinya adalah kenikmatan, orientasinya adalah fasilitas, rahimahullah. Akhirnya lupa bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap kamu itu diamanahi untuk mengelola, pastilah siapapun kita. Mulai dari mengelola diri sendiri, pribadi, mengelola keluarga, dan kemudian mengelola semua amanah yang diembankan kepada kita. Maka bayangkan jika apapun amanah atau peran yang kita mainkan, isunya selalu tentang hak apa yang bisa saya dapatkan, kenikmatan apa yang bisa saya dapatkan. Yang terjadi dengan Allah, akhirnya kita lupa dengan kewajiban. Begitu lupa dengan kewajiban, kita lupa bahwa kelak di hari kiamat siapapun harus bertanggung jawab penuh ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seperti yang barusan kita dengar dari MC bahwa ada saudara kita yang dipanggil oleh Allah. Bayangkan jika yang disebut itu adalah nama kita. Maka masih pentingkah rumah? Masih pentingkah rumah? Masih pentingkah kendaraan? Masih pentingkah saham? Masih pentingkah investasi? Masih pentingkah semuanya? Siapapun yang namanya disebut bahwa ia sudah meninggal, yang paling penting bagi dirinya amalan. Apa yang pernah dia lakukan? Kebaikan apa yang pernah dia perjuangkan? Siapapun kita, pada akhirnya amalnya, apa yang pernah dilakukan di muka bumi ini, agar kemudian ia bisa kelak menikmati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Jumat ini begitu spesialnya kita kehilangan satu di antara sekian banyak sahabat baik kita, salah satu saudara kita yang punya jasa besar agar masjid ini bisa berdiri. Rahimahullah, sisipkan doa terbaik untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua salahnya, semoga Allah menerima seluruh amalnya, semoga Allah melipatkan gandakan pahala di sisinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa ajarani wa iyyakum min 'adzabil alim wa iyyakum 'alas shiratal mustaqim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum li jami'il muslimin fad'uuhu wastaghfiruh
وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة من أشرف الأيام وجعله عيد الأسبوع لأهل الإسلام، وأمرنا فيه بذكره تعالى وكثرة الصلاة والسلام على سيد الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى مصباح الضلال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan mudahkan jalan hidupnya. Maka rahmatullah, momentum Jumat selalu adalah momentum terbaik untuk menyadarkan diri kita masing-masing kepada tujuan utama penciptaan. Gak mungkin Allah menciptakan kita sebagai makhluknya untuk melawannya. Gak mungkin Allah menciptakan kita untuk tidak meniru keteladanan Rasulullah SAW. Kalau memang kita dipersilahkan berbuat seenaknya, berpikir seenaknya, maka Allah tidak perlu repot-repot menurunkan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Allah turunkan Al-Quran. Allah utus Rasulullah SAW Muhammad SAW sebagai Rasul. Nabi setelah menerima Al-Quran, dan Al-Quran terus secara berangsur-angsur, beliau mengajari umat ini selama 23 tahun agar umat ini jadi benar, agar umat ini jadi baik. Allah dampingkan Nabi dengan generasi terbaik dalam Islam. Jumlah sahabat jika dihitung total, ada yang mengatakan setidaknya jumlahnya 140.000 orang yang mereka menyiarkan Islam ke seluruh penjuru bumi. Jika memang kita boleh hidup seenaknya, beribadah seenaknya, berpikir seenaknya, maka buat apa ada Rasulullah? Buat apa ada Al-Quran? Buat apa ada pedoman? Rahimahullah. Kita semua beresiko, rahimahullah. Sebagaimana kita berkesempatan, kita punya harapan masuk ke dalam surga, atau kakek dan nenek kita nggak pernah tinggal di neraka, Adam dan Hawa. Mereka tidak diturunkan dari neraka, mereka diturunkan dari surga. Tapi kehebatan, kelebihan, kesempurnaan yang Allah SWT berikan dalam diri manusia ternyata juga memampukan mereka untuk bisa terjun bebas ke neraka. Maka Allah ingatkan, ketika Allah sampaikan bahwa manusia telah diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, wat-tin wa-zaitun wa turi sin wa hadza laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menandingi kehebatan manusia. Nyaris semua aspeknya, zahirnya, batinnya, aktivitasnya, seluruhnya. Tapi manusia sering lupa bahwa mudah sekali bagi Allah untuk merendahkan dan menghinakan mereka sehina-hinanya. Puncaknya, kesimpulannya, rahimahullah, kapan hari paling bahagia? Hari paling bahagia itu ketika hari kita meregang nyawa dan ternyata kita meninggal dalam keadaan yang husnul khotimah. Itulah hari yang semua kita mengharapkannya. Semoga kita semua yang hadir Jumat pada hari ini, istri, anak-anak, keluarga besar, orang tua, tetangga, sahabat, saudara kita umat Islam dimanapun berada, mereka selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun 'awad wa yaqdi al hajat. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، اللهم انصر اخواننا المسلمين في فلسطين وايدهم بقوتك يا رب العالمين، اللهم افتح لنا ابواب رحمتك ورزقك يا ارحم الراحمين، اللهم ارزقنا ايمانا كايمان اصحاب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم واشكروه على نعمه يزدكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فادعوه واستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. وقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.